Ya, halo Bu Nani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Mana Ibu Nani ya? Waalaikumsalam Pak Ustaz. Ada tadi diantar sampai aya wae, abi teh cai heula. Mana darah tuh? Mana eta teh aya Pak Ustaz ieu nya? Mana boros nani sama si itu teman Allah, udah kita mulai aja lah ya. Iya, mulai aja. Pak Ustaz kan jam 4 kita ya pertemuan ya. Oh, jam 4 ya pertemuan. Itulah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Pak Osa yang sudah menghadiri. Kita tunggu boros nani sama Pak Abdul. Marilah kita untuk berkahnya kegiatan ini, kita membacakan dulu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini adalah seminar proposal atas nama Liana Destianti dengan judul Hubungan Antara Kebiasaan Membaca dengan Hasil Belajar Siswa kelas 5 SD Negeri 38 Kota Bengkulu. Baik, Liana, kita tidak berpanjang lebar ya, Anda memaparkan tidak lebih dari 15 menit, kemudian kita minta masukan dari para penguji ya Liana ya. Sudah siap Liana? Ya, Bunda. Baik, Liana, silakan paparkan. Ya, Bunda. Udah muncul Bun ininya. Sudah. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati
Dr. Ibu Bunda Dr. Anda Resnani MSI dan juga Bapak Dr. Osa Juarsa MPD selaku dosen penguji seminar proposal saya pada hari ini, dan juga dosen pembimbing saya Ibu Dr. Anda Nani Yuliantini MPD dan juga Bapak Abdul Muktadir MSI. Baiklah, saya Liana Destianti, NPM A1G 018-060, akan mempresentasikan proposal penelitian saya, yaitu dengan judul hubungan antara kebiasaan membaca dengan hasil belajar siswa kelas 5 SD Negeri 38 Kota Bengkulu. Yang pertama yaitu pendahuluan, latar belakang berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan selama kegiatan PLP2 di SD Negeri 38 Kota Bengkulu pada bulan Oktober sampai Desember tahun 2021, peneliti menemukan bahwa di ruang kelas 5 sudah terdapat pojok baca, di mana pojok baca tersebut terdapat buku cerita dan buku pelajaran lainnya dengan tujuan agar siswa terbiasa meluangkan waktu untuk membaca. Namun saat pengamatan terlihat bahwa siswa belum memanfaatkan waktu luang dengan baik untuk membaca. Siswa lebih memilih bermain daripada membaca buku. Kegiatan membaca siswa masih rendah. Kebiasaan membaca siswa masih rendah. Siswa baru mau membaca jika diingatkan oleh guru. Kemampuan membaca siswa tergolong hasil belajar yang rendah, kurang minat baca siswa terhadap buku bacaan. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang hubungan kebiasaan baca dengan hasil belajar siswa kelas 5 SD Negeri 38 Kota Bengkulu. Maaf Bunda, azan apa langsung dilanjut aja Bunda? Apa? Azan Bunda, apa mau Ya, langsung? azan. Ajan dulu lah. Iya Bunda. Udah mulai. 3 menit lagi, Bun. Ya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda. Udah mulai ya? Udah Bunda. Tapi lagi nunggu azan Bunda. Gimana ini mau salat nih, tanggung soalnya waktu kamu dijalankan nih. Gimana Bunda? Aduh, kenapa? Bunda keluar dulu, kenapa ini ada? Apa Bunda? Mau nunggu azan dulu Bunda, nanti dilanjutkan.
Dilanjutkan Bunda, azannya sudah selesai. Baiklah, selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan antara kebiasaan membaca dengan hasil belajar siswa kelas 5 SD Negeri 38 Kota Bengkulu. Selanjutnya, itu jalan. Maaf, sebentar Bunda. Lanjut, Liana. Nih, waktu salat kita udah sampai nih. Iya Bunda, bentar. Makanya tadi tuh istirahat salat dulu. Saya ini habis ngajar pula ini. Oh, jadi Saya mau salat dulu ya. iya Bunda. Nah, selanjutnya tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara kebiasaan membaca dengan hasil belajar siswa kelas 5 SD Negeri 38 Kota Bengkulu. Maaf Bunda, PPT-nya agak ini Bunda. Selanjutnya, manfaat penelitian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat praktis yaitu bagi guru, bagi siswa, dan bagi peneliti. Selanjutnya, kajian pustaka. Kerangka teori itu terdiri dari 2, kebiasaan membaca dan hasil belajar. Kebiasaan membaca terdiri dari pengertian membaca, tujuan membaca, pengertian kebiasaan membaca, dan aspek kebiasaan membaca. Selanjutnya, hasil belajar terdiri dari pengertian hasil belajar, klasifikasi hasil belajar, dan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Selanjutnya, penelitian yang relevan. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Putri Sahan, Alauddin Muin, dan Siti Jauhar dengan judul Hubungan Antara Kebiasaan Membaca dengan Hasil Belajar Bahasa Indonesia Siswa di SD Inpres 1279 Macanang. Yang kedua, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Risa Tikdia, Setiawati, Purnomo, dan Soekardi pada tahun 2017 dengan judul Hubungan Minat Baca dan Kebiasaan Membaca dengan Kemampuan Membaca Pemahaman. Selanjutnya, kerangka berpikir, kebiasaan membaca variabel X dengan aspek kebiasaan membaca. Yang pertama, kebiasaan membaca secara teratur atau frekuensi membaca. Yang kedua, kebiasaan mencari bahan bacaan yang baik. Yang ketiga, kebiasaan membaca cepat dan keefektifan membaca. Yang keempat, kebiasaan membaca dengan sikap membaca yang baik. Selanjutnya, hasil belajar variabel Y, yaitu pada hasil belajar kognitif, nilai ulangan bulanan siswa kelas 5 pada bulan Agustus tahun 2022. Diduga terdapat hubungan kebiasaan membaca dengan hasil belajar siswa kelas 5 SD Negeri 38 Kota Bengkulu. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu hipotesis AA yang artinya terdapat hubungan antara kebiasaan membaca dengan hasil belajar siswa kelas 5 SD Negeri 38 Kota Bengkulu. Selanjutnya, metode penelitian, jenis dan metode penelitian. Jenis penelitian yaitu penelitian kuantitatif dengan metode penelitian yaitu korelasi. Selanjutnya, populasi dan sampel.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 5 SD Negeri 38 Kota Bengkulu yang berjumlah 60 siswa. Pada penelitian ini jumlah sampel adalah jumlah seluruh populasi yaitu 60 siswa. Karena jumlah populasi kurang dari 100 maka digunakan teknik sampling total atau sensus. Selanjutnya variabel penelitian. Yang pertama variabel bebas atau independent variable atau variabel X adalah yaitu kebiasaan membaca siswa. Yang kedua variabel terikat atau independent variable atau variabel Y yaitu hasil belajar siswa. Selanjutnya, definisi operasional variabel. Yang pertama, kebiasaan membaca. Kebiasaan membaca adalah kegiatan membaca yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menimbulkan suatu kebiasaan yang dilakukan secara teratur dan otomatis dalam memperoleh informasi, memahami, dan memaknai isi dari bahan bacaan. Yang kedua, hasil belajar siswa. Hasil belajar merupakan kemampuan yang telah dicapai perubahan dari diri seseorang menjadi lebih baik setelah melakukan kegiatan pembelajaran baik menyangkut aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu angket dan dokumentasi. Teknik analisis data terdapat dua, yaitu uji prasyarat dan uji hipotesis. Uji prasyarat yang harus terpenuhi sebelum melakukan korelasi dengan menggunakan rumus korelasi person product moment adalah uji normalitas dan uji linearitas. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov dengan bantuan aplikasi SPSS versi 20 dengan ketentuan jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Sebaliknya jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Selanjutnya uji linearitas. Uji linearitas dilakukan dengan menggunakan program aplikasi SPSS versi 20. Dua variabel dapat dikatakan mempunyai hubungan yang linear apabila nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Selanjutnya uji hipotesis. Untuk menguji hipotesis menggunakan rumus korelasi person product moment dengan rumus RXY sama dengan N sigma XI dikurang sigma XI dikali sigma YI per akar N sigma XI kuadrat dikurang sigma XI kuadrat dikali N sigma YI kuadrat dikurang sigma YI kuadrat. Selanjutnya, untuk mengetahui besar kecilnya kontribusi variabel kebiasaan membaca terhadap hasil belajar siswa, maka dilakukan uji R-square dengan menggunakan rumus koefisien determinan, yaitu KP sama dengan R kuadrat dikali 100%. Selanjutnya, untuk menghitung signifikansi hubungan, maka dilakukan signifikansi korelasi produk moment dengan menggunakan rumus T hitung sama dengan R akar N dikurang 2 per akar 1 dikurang R kuadrat. Selanjutnya, instrumen penelitian. Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan yaitu angket dan dokumentasi. Untuk uji validitas, itu menggunakan rumus korelasi produk moment. Yaitu rumusnya RXY sama dengan N sigma XI YI dikurang sigma XI dikali sigma YI per akar N sigma XI kuadrat dikurang sigma XI kuadrat dikali N sigma YI kuadrat dikurang sigma YI kuadrat. Selanjutnya uji reliabilitas yaitu menggunakan rumus alfa R11 sama dengan K dikurang K kurang A K per K dikurang 1 dikali sigma B kuadrat per sigma T kuadrat. Sudah Bunda, saya kembalikan pada pimpinan seminar. Baik, Liana tadi sudah memaparkan tentang proposalnya. Untuk pertama kali, ini sudah ada yang masuk ya? Bu Resa sudah ada, Pak Abdul ada, Pak Osa ada. Pak Osa sudah bisa mulai, Pak Osa? Liana, jadi sedang sholat juga ya? Apa, Bu Resa sholat dulu, Pak Abdul sholat, Pak Osa masih sholat? Ya, Bunda. Nah, sekarang ada kawan Liana yang mau bertanya tidak? Siapa? Ada siapa saja Liana di situ? Ada siapa Liana? Tahu Bunda. Coba lihat ini banyak, ada 11 orang yang masuk nih. Ya Bunda. Berarti kawan-kawan aku 6 orang coba. Ada apa akunnya saja apa cuma
cuma ini apa namanya? Ya artinya akunnya saja dia tidak ada di tempatnya. Ada Bunda. Ada. Mungkin lagi loading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa ini? Rahayu Bunda. Ayo, silakan Rahayu. Saya Rahayu Rahayu. Pratiwi izin bertanya Iya. kepada Liana. Mengapa Hmm. saudari Liana memilih metode kuantitatif dalam penelitiannya? Terima kasih. Sudah itu jawab Liana. Mengapa ini kuantitatif katanya? Ya Bunda. Baiklah, izin menjawab mengapa saya memilih metode penelitian kuantitatif pada penelitian saya. Karena saya ingin penelitian saya ini berjalan secara sistematis dan juga secara objektif. Selain itu, saya juga ingin meneliti interaksi antara dua variabel, yaitu hubungan antara kebiasaan membaca dan juga hasil belajar. Itu. Ya, jadi artinya mengapa memilih kuantitatif? Saya pikir mengapa penelitian ini menggunakan kuantitatif? Ya karena memang hubungan kan. Jadi pertanyaan itu mengapa milih kuantitatif? Kuantitatif tidak kualitatif? Ya itu jawabannya. Ada lagi? Rahayu, jawabannya itu Rahayu. Iya Bunda, sudah Bunda. Ya. Tidak ada lagi. Pak Osa sudah bergabung? Bu Rosani sudah bergabung? Masih sholat kan? Abdul sudah bergabung belum, Liana? Abdul belum Bunda. Nah ini karena lagi sholat, kita dulu istirahat dulu. Nanti kalau udah ada Ya Bunda. istirahat
Sudah, kita bisa mulai. Pak Abdul, Pak Osa udah masuk? Belum, Bunda. Pak Osa ada? Abdul belum, Bunda. Belum masuk. Pak Osa belum ada juga. Ada tadi Pak Osa. Oh, Ya, itu udah. karena kita salatin tadi. Ya. Pak Osa udah masuk lagi ya. Biarlah Pak Abdul nanti Udah. belakangan. Baik, kita persilahkan tadi sudah Bu Rosnani sebagai penguji pertama ya Bu Rosnani. Silakan Bu Kalau Rosnani. kita bulan juga nggak apa-apa, ah. Nah, Pak Osa dulu, Pak Osa aja. Pak Osa kan mau masuk juga Pak Osa. Silakan Pak Osa. Ya, boleh. Oke, makasih Ibu Nani Liana Destianti. Jadi jenis penelitiannya apa ini? Kuantitatif, Pak. Kuantitatif. Ada berapa variabel? Ada 2. 2. Variabel apa aja? Variabel X dan variabel Y. Variabel Ya, bebas X. X, Y ya. ya, Pak. Variabel X itu variabel apa itu? Variabel itu, Pak. Variabel bebas. Bebas. Kalau Y, Variabel terikat. terikat. Variabel Y-nya tentang apa ini? Variabel Y-nya tentang hasil belajar siswa, Pak. Hasil belajar keseluruhan, Hasil belajar kognitif, Pak. kognitif. Nah, kalau hasil belajar kognitif langsung difokuskan aja. Namanya itu Prestasi Pak Osa. belajar gitu. Oh iya, Pak. Karena kalau bicara hasil belajar, nanti pembahasannya panjang lagi, harus memuas 3 aspek. Kalau Jadi yang kita ke dimaksud, prestasi ya. iya, fokuskan aja ke prestasi. Karena diganti hasil jadi prestasi ya. Jadi nanti di landasan teorinya langsung bicara tentang prestasi Prestasi. belajar, khusus tentang aspek kognitifnya itu. Nanti dibahas tentang tingkatan kognitif, ya, kemudian HOTS-nya gitu. Ya. Ini hasil prestasi belajarnya apa? Prestasi belajar mata pelajaran apa ini? Pembelajaran tematik, Pak. Pembelajaran tematik. Iya, mata pelajaran apa yang ada di dalamnya? Mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, IPS, PPKN, dan SBDP, Pak. Oh, 5. Jadi diambilnya dari mana ini prestasi belajarnya? Dari nilai hasil ulangan bulanan siswa, Pak. Ulangan bulanan. Iya, Pak. Bulan kapan nih yang diambil? Bulan kapan yang diambil ini? Bulan Agustus. Aja. Bulan Agustus. Agustus. Iya, Pak. Udah diambil belum? Belum, Pak. Belum. Iya, Pak. Oke. Nah, penelitian itu harus berbasis masalah, ya. Nah, itu tergambar di dalam pendahuluan, di dalam latar belakang. Kira-kira apa yang harus dimunculkan dalam latar belakang masalah ini? Masalah apa? Kebiasaan siswanya, Pak. Kebiasaan membaca siswanya, Pak. Gitu. Apa itu yang jadi masalah? Iya, Pak. Yang harus dimunculkan itu masalahnya itu justru tentang prestasi belajar. Variabel Y-nya itu. Jadi dalam latar belakang itu yang pertama dimunculkan, ya, itu yaitu masalahnya. Masalahnya bahwa prestasi belajar siswa itu mengalami masalah, yaitu rendah. Nah, itu harus diambil datanya terlebih dahulu. Ya, prestasi belajarnya itu rata-rata rendah, gitu. Nah, setelah dikemukakan ada masalah menyangkut prestasi belajar dan diidentifikasi penyebabnya apa kira-kira, ya. Yang namanya diidentifikasi artinya kan banyak faktor, gitu. Faktor penyebab.
Nah, salah satunya itu ya itu mungkin tentang kebiasaan membaca siswa, ya kebiasaan membaca siswa. Barangkali itu yang berpengaruh atau berhubungan gitu. Ya, nah setelah itu baru dibahas tentang kebiasaan membaca sebagai variabel bebasnya gitu. Ya. Jadi ini alur pikirnya terbalik dalam latar belakang masalah itu. Jadi jangan dibicarakan dulu tentang kebiasaan membacanya, tapi kemukakan dulu masalahnya berkaitan dengan prestasi belajar gitu. Iya, Pak. Halo, Diana? Iya, Pak. Nah, bisa didengar? Bisa, Pak. Ya. Gitu. Jadi bicara tentang masalah dulu, ya masalahnya ada di variabel apa? Variabel Y, ya tentang prestasi belajar. Nah, jadi dikemukakan data-datanya nanti, ya bahwa ada masalah dalam kaitannya dengan prestasi belajar. Ya. Nah, kemudian di dalam langsung saja di dalam perangkat teori pun, ya dalam perangkat teori pun itu yang pertama kali dibahas itu tentang prestasi belajar dulu, ya. Dibahas dulu prestasi belajar. Ya. Nah, kemudian baru berbicara tentang kebiasaan membaca. Ya. Kebiasaan membaca ini apa saja yang menjadi indikatornya? Itu ada di aspek kebiasaan membaca, Pak. Apa aja di sini? Itu ada minat baca dan keterampilan membaca, Pak. Menurut Tampu Ya. Bol. Hanya 2. Kalau yang menurut Munandar dalam Nantri itu ada 12 aspek, Pak. Ada 12. Nah, kemudian yang disintesiskan ada berapa yang dipakai untuk penelitian? Ada 4, Pak. 4. Di mana bahasannya? Mengambil 4-nya di mana? Di bagiannya minat baca itu dibagi menjadi 2, tetapi Pak di salah satu misalnya aspek kebiasaan membaca secara teratur itu Liana ada ngambil dari yang menurut Munandar dalam Tantri gitu, Pak. Ada digabung-gabung gitu, Pak. Iya, mana bahasan tentang sintesisnya mana? Di halaman Halaman mana? 10 sama 11, Pak. 10 sama 11. Ya, Pak, yang di bagian paragraf bawah terakhir. Halaman berapa itu? Halaman 10 dan halaman 11, Pak. Kenapa dipisah-pisah? Enggak, Pak, kan ini kan menurut yang Tampu Bolon itu ada 2 aspek, Pak. Minat membaca dan keterampilan membaca. Jadi, Diana jelaskan lagi minat baca itu apa saja gitu, Pak. Lalu yang keterampilan membaca ada lagi penjelasannya seperti itu, Pak. Enggak, ambil aja satu ini sumber yang membahas tentang ini kebiasaan membaca ya. Ya, Pak. Kebiasaan membaca menurut si A itu indikatornya ini gitu kan. Kemudian kebiasaan membaca menurut si B so, ini gitu kan. Nah, setelah itu disintesiskan dari 2 pendapat itu, digabungkan, Ya, Pak. ya sehingga nanti bisa melahirkan sintesis indikator gitu. Nanti setelah ditempat sintesis indikator dibahas lagi itu sintesisnya, ya sampai menemukan komponen dari indikatornya yang nanti akan dijadikan sebagai instrumennya, ya.
Coba ini dilihat di halaman 9. Ya, di halaman 9. Ini kan bicara tentang aspek kebiasaan membaca ya. Ya, Pak. Nah, menurut Tampu Bolon itu minat baca dan keterampilan membaca katanya ya. Nah, terus yang nomor 1 dibahas minat baca. Iya. Ya, Pak. Nah, terus yang keterampilan membacanya mana bahasannya? Yang kemampuan membaca itu, Pak. Bukan keterampilan, kemampuan membaca kali ya, halaman 11. Ya, Pak. Nah, Iya, Bunda. itu kemampuan membaca. Yang di awalnya katanya keterampilan membaca. Mana yang betul? Coba lihat di halaman 9 itu. Anda kemampuan apa keterampilan? Kemampuan, Bunda. Tadi keterampilan. Di sini keterampilan. Nah, makanya yang betul referensinya yang mana yang betul. Liana kata Tampu Bolon memang ini kamu katanya 2. 1 keterampilan membaca, yang kedua apa tadi? Minat baca gitu ya? Iya, saya minat baca 2. Kenapa jadi ujuk-ujuk ada kemampuan membaca, dari mana ngambil? Kemampuan membaca. Kemampuan membaca termasuk keterampilan membaca, Bunda. Tapi kan tidak begitu. Mana menurut Tampu Bolon yang keterampilan membaca, menurut Tampu Bolon mana? Menurut Tampu Bolon, keterampilan membaca itu keterampilan membaca dan penguasaan teknik-teknik membaca yang baik. Mana? Ini yang di bawah Bunda sedang ini. Kan 1 minat baca, yang keduanya keterampilan membacanya mana? Iya, Bunda, belum dibuat, Bunda. Belum dibuat. Apa tidak terlihat Tampu Bolon mengatakan keterampilan membaca? Ya, jadi nanti dibuat lagi ya, Diana. Iya, tentang kebiasaan membaca itu. Nah, coba dibuat lagi, cari sumbernya yang pasti ya. Nanti dari 2 sumber itu 2 sintesis digabungkan gitu. Nah, itu yang akan menjadi indikatornya nanti. Ya, ini belum jelas indikatornya, nah ujug-ujug muncul aja di kerangka pikir. Ya, di kerangka pikirnya ujug-ujug muncul dari mana ini gitu diambilnya. Jadi ini harus dibahas dulu di landasan teori. Ya, karena dasarnya itu adalah landasan teori gitu. Ya, gitu ya, Lin. Iya, Pak. Betul. Ini mau di satu sekolah ini penelitiannya? Iya, Pak, di satu sekolah. Satu sekolah terlalu sedikit jumlah populasinya. Kalau kuantitatif itu semakin besar ruang lingkup populasinya semakin bagus supaya generalisasinya semakin luas gitu. Ya, Pak. Nah, kalau Bapak sarankan jangan satu sekolah gitu. Minimal 1 gugus. Jadi beberapa sekolah nanti diambil sampelnya. Sehingga nanti hasilnya bisa digeneralisasikan lebih luas lagi. Ya, kalau Bapak sarankan begitu. Diana, 1 gugus Diana. Saran Pak Ausa gimana? Iya, Bunda. Ya, nanti kan dibuat sampel gitu. Oke, saya pikir intinya itu aja ya, Liana. Nanti untuk angketnya kan nanti divalidasi lagi ya, ini ya. Iya, Pak. Angketnya. Tapi sebelum itu dikaji dulu pembahasan tentang kebiasaan membaca sehingga nanti menghasilkan indikator-indikatornya. Ya, Pak. Ya, saya pikir itu aja Bu Nani.
Baik, terima kasih Pak Osa. Ya. Dipersilakan Bu Rosnani. Halo Bu Bentar ya. Rosnani. Mau buka pintu dulu biar agak terang. Hidupan lampu Rosnani. Aku lagi buka, tapi belum terang juga. Halo Pak Abdul, ada Pak Abdul? Abdul, ada nggak Pak Abdul ya? Tadi ada Bunda. Tadi ada. Ya Bu Rosnani, silakan Bu Rosnani. Oke, terima kasih. Ada kenapa? Kenapa? Ya, kenapa? Mau ini mau Ini- ditanya. Mau Emang apa? Saya ada. Gini Pak Abdul, kalau jam 4 Eh. nggak ada, saya pamit gitu Pak. Gini. Abdul. Begini, itu tadi saya dengar ngomongnya prestasi ya. Iya, kata Pak Osa harus prestasi. Tidak, bukan prestasi umum. Kita kan hanya yang mau dicari itu kognitif afektif psikomotor kan, itu hasil. Kalau prestasi itu tuh umum banyak. Itu barusan kata Pak Osa. Enggak, bukan hasil itu tuh. Kan yang mau dikasihkan kalau nggak kognitif afektif psikomotor kan. Ya, Kalau prestasi itu macam-macam. Hah? Ambil kognitif. Iya, gini loh. Kalau Kalau prestasi saya- itu tuh luas. Kalau hasil itu tuh berkaitan dengan kognitif, afektif, itulah hasil. Kalau umpamanya dapat ini dia dapat katakanlah dapat piala, dapat apa itu prestasi. Ya. Ya, saya setuju dengan konsep Pak Abdul. Ayo Iya. Pak Osa, buka dulu Pak Osa. Ya. Mana Dari Pak dulu Osa juga- ngomong? Dari dulu juga kita memang kalau misalnya Iya. hasil itu Boleh. ke pengetahuan kan. Kalau Pak prestasi Osa. Yo, Pak yo. Osa ya tadi saya dengar itu Pak Osa ngomong prestasi ya. Ya, Bukan Pak kalau Osa, aspek itu pengetahuan itu Ya, namanya dia kan prestasi belajar. bukan. Hasil itu tuh berkait dengan kognitif afektif psikomotor. Kalau prestasi itu tuh umum, bisa macam-macam. Makanya nanti gini aja ini. Dia nih buat pengertian prestasi di ini ya, pengertian di bab 2. Apa? Ya, saya juga loh. Kalau kita berbicara prestasi, itu umum memang. Jadi lomba itu termasuk prestasi. Iya, Ada itu apa tuh olahraga termasuk prestasi. prestasi. Cuman mungkin di hasil itu diberi batasan, hasil yang dimaksud di sini adalah hasil kognitif ya yang berkaitan dengan C berapa ke C berapa Iya, gitu. iya. Dalam sudah ada di situ Bu Rosnani, sudah ada. Enggak, makanya gini. sudah ada. Sebetulnya tanpa diomong pun, kalau dia merujuk hasil itu larinya ke kalau nggak afektif, kognitif, psikomotor yang 3 itulah ranahnya. Tapi kalau ketika prestasi ya udah kemana-mana. Itu poinnya. dua Pak kata Osa. yang bersinonim tapi Ya, silakan cari referensinya. Oh ya, buat referensinya aja biar kuat lah. Iya, Silakan dibuat referensinya. buat referensinya supaya tidak menimbulkan ini. Ya. Itu aja supaya kuat. Makanya kan di judulmu kan ada juga hasil, harus ada di situ. Ya. Ya, karena pemahaman selama ini yang dianut di tingkat di pembelajaran teknologi pendidikan itu prestasi. Oh ya. Menekankan kepada aspek Oh iya. kognitif. Gitu. Oke, Oke, kalau bisa menunjukkan ini referensinya silakan. Iya, bisa jadi gini ya, karena Pak Osa juga mungkin ada referensinya, benar juga. Makanya referensinya aja ditunjukkan ini ya, Liana ya. Karena Nanti kata Liana yang kok nggak dapat. kata yang bersinonim. Ini artinya Iya. buat kata yang bersinonim ada istilahnya konotasi. Kalau kita bicara bahasa ya, kata mati dengan meninggal sama, tapi penggunaannya mungkin itu yang tepatnya di mana? Ya, kalau kita nyebut ke manusia lebih tepat meninggal, kalau anjing mungkin meninggal kurang tepat. Ya, Kalau mati seperti itu, nanti Diana tolong agak referensi dulu ya, Diana. Kalau mau rujuk ke ini ya. Bu Rosnani Enggak, silakan Bu Rosnani. amannya gitu, cari referensinya. Bapak ada kok nggak ada ya. Silakan. Ya, Pak. Udah, selebihnya Bu Nani nanti aja aku bimbingan aja, nggak usah di sini aja kan, kita kan pembimbing kok ya. Kasih Ya, dokumennya aja. iya. Bu Rosnani silakan. Oke. Tadi udah ditanyakan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nani telah memberikan Pak Abdul, telah memberikan kepada saya untuk memberikan masukan ya, ataupun mungkin saran nanti kepada siapa namanya lupa ya.
Liana ya. Liana. Tadi sudah ditanyakan oleh Pak Osa, Bunda juga mau nanyakan bahwa jenis penelitianmu ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode korelasi, Bunda. korelasi. Korelasi artinya apa? Itu untuk mengetahui hubungan antara dua variabel. Hubungannya itu timbal balik atau tidak? Iya, Bunda. Hubungan kausal berarti? Iya, Bunda. Korelasi ini korelasi lurus apa istilahnya itu ya? Linier sebetulnya bisa juga digunakan apa ya? Statisnya person ya. Oke, bisa. Nah, Ibunda sudah sekilas membaca tentang latar belakang ini kayaknya sama dengan Pak Osa tadi ya. Jadi kurang tampak masalah. Karena ini penelitian kuantitatif, kalau pada prinsipnya penelitian kuantitatif itu adalah penelitian yang sifatnya menguji teori, tapi untuk tingkat S1 mungkin menguji teorinya nggak terlalu dalam. Tapi paling tidak kita bergerak dari teori siapa yang kita gunakan. Kalau sudah menguji teori kan, ya. Kalau misalnya deskriptif itu artinya kita menemukan teori. Tapi untuk jenis S1 mungkin katakanlah belum bisa menciptakan teori, tapi artinya menyesuaikan teori. Nah, masalah itu sebenarnya tidak harus masalah di lapangan. Karena penelitian kuantitatif ini bisa berlaku di mana saja, judul sama pun boleh, ya. Tetapi yang biasanya tidak boleh itu apabila tempatnya sama, objeknya sama, judulnya sama. Ya. Nah, letak perbedaannya di mana? Ya mungkin teori-teori yang kita gunakan. Ya. Nah, tidak harus berdasarkan hasil observasi itu menurut Ibunda nggak harus. Itu penelitian yang sifatnya satu perbaikan, yang kedua mungkin mendeskripsikan tentang suatu di mana masalah itu memang kita temukan. Sedangkan ada teori yang berbicara tentang kebiasaan, ada teori yang berbicara tentang hasil. Dua teori itu ingin kita buktikan. Apakah dia mempunyai pengaruh atau hubungan atau tidak? Itu yang perlu dicari oleh Liana. Teori yang berkaitan, apakah ada hasil penelitian menyebutkan bahwa terdapat hubungan. Ini Bunda lihat ada satu dari hasil penelitian yang sama, penelitian yang judulnya sama. Kalau Bunda nggak memasalahkan ya, sebab pada prinsipnya sama nggak apa-apa. Tapi teori yang gunakan. Nah di sini misalnya ada teori yang menyatakan bahwa ya kebiasaan membaca itu ya sangat dipengaruhi oleh hasil belajar itu antara lain ya dipengaruhi oleh kebiasaan membaca. Ya, itu ingin dibuktikan. Karena antara kebiasaan membaca dengan hasil belajar itu mempunyai hubungan. Hubungannya itu secara teori apa? Itu yang dicari. Apakah semakin intens kita membaca semakin banyak kita membaca maka semakin bagus hasil yang diharapkan. Ya. Jadi tidak ada hubungan sebetulnya di SD itu begitu. Kan kamu menerapkan teori menyatakan begini, bisa dilakukan di sini, di situ, di sana dan sebagainya. Ya. Selanjutnya Jadi, di sini. dulu, Bu Rosnani, intinya tidak perlu di dalam latar belakang dikatakan bahwa prestasinya itu ada bermasalah, tidak perlu kan? Menurut saya kajian teori Nah, yang itu dia. diangkat. Makanya Teori itu saya membimbing Liana tidak dikatakan ada masalah di SD tentang prestasi, tapi kalau menurut Pak Osa ada masalah di prestasinya, gitu kan? Apa tidak? Kan kalau menurut saya kan memang masalah itu secara teori memang bisa, tapi secara teori bukan secara lapangan. bukan berarti tidak di lapangan kan? Tidak di lapangan. Menurut saya tidak di lapangan, tetapi masalahnya berkaitan dengan prestasi, dengan kebiasaan itu udah jelas. Kenapa kamu tertarik untuk meneliti itu kan? Karena berdasarkan teori yang telah saya baca, bahwa banyak yang melakukan penelitian itu. Ternyata berpengaruh. Sekarang berpengaruh atau ada hubungan? Ada hubungan tidak di tempat saya ya? Nah, tapi digali dulu kebiasaan itu paling tidak ada kajian teori di dalam buku yang sudah meneliti itu. Ya, jadi maka berarti tadi dulu dari hasil penelitian kan Bu Rosnani?
Hasil penelitian, kemudian kajian teori buku memang. Tidak Kita di tuh lapangan. ingin menerapkan teori siapa? Misalnya ada teori asumsi, ya mungkin ya kan. Ada teori misalnya berkaitan dengan struktur. Teori itu menyatakan begini-begini. Ada kalau dalam sosial teori ketergantungan, teori apa gitu, ya. Teori memang teori menguji teori. Katakanlah saya dulu komunikasi ya, teori komunikasi yang saya terapkan. Ini kalau teori kebiasaan membaca berarti teori membaca mungkin yang diterapkan. Nah, teori itulah yang akan diuji. Mungkin ada orang-orang pengarang bahasa Indonesia berkaitan dengan masalah bahasa. Siapa yang membiasakan kegiatan membaca, maka hasil belajarnya nanti akan bagus. Teori membaca mungkin di situ. Ya Dengan teori- gini Bu Res, teori itu dipakai untuk mendasari variabel yang dipergunakan. Gitu. Iya. Jadi kalau di sini variabelnya tentang kebiasaan membaca, maka yang dicari nanti teori tentang kebiasaan membaca. Tapi kalau masalah itu harus muncul di awal. Mengapa Iya, penelitian ini betul. dilakukan gitu. Iya, yang jadi masalah sekarang kan banyak orang yang tidak biasa membaca. Apakah betul itu berpengaruh? Apakah ada teori mengatakan bahwa kalau banyak membaca itu hasilnya akan bagus? Maka dibuktikan kan itu. Iya, makanya dilakukan Jadi penelitian. permasalahannya tuh kebiasaan membacanya apa prestasi yang bermasalah? Ya dua-duanya bermasalah. Itu namanya variabel X dan Y. Ya Yang jelas enggak, Bu Res. X-nya. Yang bermasalah itu variabel Y, variabel X itu hanya lihat penyebabnya. Iya, hasil belajar dipengaruhi oleh kebiasaan membaca. Karena banyak membaca, kemungkinan hasil belajarnya akan masuk. Ini kan teori fungsi kan begitu. Semakin banyak membaca, semakin tinggi hasilnya. Artinya begini. Teori hubungan kausal gitu loh. Ya, tapi seingat saya artinya begini Bu Resnani, Pak Osa. Jadi Liana ini harus memaparkan di latar belakang itu prestasinya yang bermasalah kan? Iya, Iya. itu Iya. yang dimunculkan. iya, tapi didukung oleh teori maksudnya, bukan hanya ngomong-ngomong saja. Karena Bukan prestasi di lapangan, bukan. kalau di lapangan Prestasi. kita berbicara berarti sama dengan melakukan perbaikan. Mana Pak Osa? Bukan seperti itu. Prestasi yang ada di Yang lapangan diomong itu Pak Osa, yang data ngomong Pak Osa itulah yang benar objektif. tuh. Oh, Yang Apa Pak yang Osa ada di benar. lapangan Yang itu. bermasalah tuh hasil belajar tuh. Ah, itu yang bermasalah. belajar. Tapi maksud saya gini loh, tidak harus kita Jangan membahas uji masalah teori. Emangnya lapangan. berapa anak ini? Ini satu kok uji teori. Kalau menurut saya gini loh, itulah perbedaan antara kuantitatif. Dia hanya berbicara statistik, ya berbicara nanti angka-angka. Latarnya itu adalah menguji teori yang ada. Menguji teori yang ada karena bisa saja di mana saja itu masalah itu sama. Nah, akan kita terapkan tempatnya di tempat kita akan meneliti sama tidak? Terbukti tidak? Ya. Teori-teori yang diungkapkan orang yang bermasalah itu. Ya tentu teorinya prestasi dengan hasil belajar, ya masalah memang hasil belajar. Ya. Tapi itu dibuktikan dengan statistik secara teori. Alat yang digunakan adalah angket, ya kan? Nah, angket ini diberikan kepada orang. Ditanya dengan orang, pendapat orang itu kita olah secara statistik. Itu kan instrumennya kan begitu ya. Tapi memang harus jelas. Setiap latar belakang pasti ada masalah. Ya bagaimana artinya kepiawaian si Liana mengungkapkan masalah antara prestasi dengan hasil belajar. Prestasi hasil belajar. Hasil belajar yang dia bisa membaca. Oh ya, maaf ya, membaca dengan hasil belajar gitu. Tadi sudah jelas oleh Pak Osa itu. Cuma tadi persoalan saya dengan Pak Osa hanya konsep aja. Jadi uraikan yang menjadi masalah itu hasil belajar. Itu. Nah, jadi cari nanti itu mengatakan apa harus berarti ada perkaitannya oke bisa membaca. Itu aja sebetulnya ini dia. Jadi hasil belajar rendah bisa diatasi artinya dengan kebiasaan membaca. Iya. Jangan dibalik-balik dulu nanti kalau dia sudah Apa iya? Coba buktikan. Apa iya? Ya kan diteliti dulu. Apa iya ada Dulu. hubungannya nanti itu. Kalau maksud saya Kan dicari datanya. ada teori memang yang menyatakan itu memang ada hubungan kan gitu. Antara lain seperti tadi sih itu kan di hasil penelitian.
Nah, penelitian ini salah satu. Yang kedua, saya menyarankan carilah yang ada kaitan teori itu dengan pakar, dengan buku. Itu aja sebenarnya. Nah, masalahnya itu. Penelitian tuh oke, satu misalnya. Ada teori yang menyatakan bahwa membaca fokusnya itu siapa ini hasil belajar, fokusnya hasil belajar dia ini. Ya Pak Osa. Beginilah maksud Fokusnya saya. hasil belajar. Itu sepengetahuan saya perbedaan antara kuantitatif begitu. Ada misalnya hasil penelitian menyatakan sudah ada. Ada si A menyatakan bahwa antara kebiasaan membaca dengan prestasi belajar itu sangat erat hubungannya. Hal ini disebabkan oleh siapa? Bla 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 bla. Nah, itulah yang kita ambil indikatornya nanti. Indikator yang menjadi indikator kebiasaan membaca ataupun prestasi. Nah, karena prestasi lah iyalah. Tadi kan gini, saya ini yang berbeli dari Burles itu tuh membuktikan itu apa gimana. Iya betul, tapi fokusnya dia ini hasil belajar. Nanti dicari hasil belajar itu ke indikator kayak apa tuh, ke membaca itu. Mudah kok ini sebetulnya itu tuh. Cuma tadi maaf, Burles itu membawaannya berbelit-belit. Pak Osa tadi juga kan menanyakan tentang indikator kebiasaan, ujung-ujung Iya, datang. betul. Sepakat juga itu dengan Pak Osa. Cuma di latar belakang itu aja maksud Ibu Nda tadi. Iya, kuatkan betul. dengan teori gitu loh. Kuatkan dengan teori yang ada menyatakan itu. Sehingga kau ingin membuktikan teori itu di lapangan. Nah, indikator ujung-ujung juga datang. Itu belum ada. Ya, artinya ada saya lihat di kajian teori, di kerangka berpikir, tapi tidak ada. Tidak nyambung. Yang menyatakan. Iya. Oke, yang kemudian tata tulis ya supaya jangan terlalu ke depan, ke tengah nanti mungkin bisa diukur betul ya di komputer itu 4-3-3-3 itu ya Siliana, nanti tulisanmu bagus ya. Ini sudah ada dicontohkan di sini. Kalau teori-teori yang dia ngomong-ngomong itu kayaknya ya udah bagus ya, nggak tahu dia ngambil kepintaran dia yang jelas ya. Ya istilahnya aja teori, kalau untuk S1 ya cukup pendapat dari pakar aja. Ya itu aja maksud saya. Ya betul Pak Ustaz. Pendapat pakar yang menyatakan tentang prestasi, tentang apa? Tentang kebiasaan. Itu aja. Nah, maksud saya gitu. Tidak harus maksud saya ngangkat di lapangan, gitu loh maksud saya tadi. Kalaupun mau ngangkat yang di lapangan itu yang hasil belajar, itu data di lapangan bahwa ada masalah hasil belajar. Boleh. Nah. Kemudian ada di halaman berapa itu ya? Coba dibuka halamannya. Nah, nanti ya, kan yang akan kau ambil yang menjadi hasil belajar atau Y-nya itu 5 bidang studi, 1, 2, 3, 4. Itu gimana caranya kau nanti? Berarti kau nanti hipotesisnya terdapat hubungan antara pelajaran IPA dengan pelajaran dengan hasil belajar. IPS dengan hasil belajar. Kalau di SD kan bisa-bisa seperti itu. Memang. Pelajaran tematik, jadi mencakup 5 muatan pelajaran itu. Iya, maksud Ibu Nda cara kau ngolahnya nanti gimana? Apakah berdasarkan rata-rata nilai atau kan berdasarkan per komponen? Rata-rata nilai. Nah, kalau gitu kan kau sebut aja secara umum rata-rata pembelajaran tematik. Apa ada di SD itu? Guru membuat rata-rata tematik? Ada? Apa per orang? Per mapel. Nah, kalau per mapel barangkali ya lebih bagus difokuskan 1 atau 2 mata pelajaran supaya jangan terlalu banyak olahan kamu nanti. Bisa. Nah, Pak Blud bisa nggak jadi hanya mapel boleh 2 apa boleh 1 apa 1 ya? 1 mapel. Ada mata pelajaran bahasa Indonesia ya, pada pelajaran muatan bahasa Indonesia atau muatan IPS atau muatan apa gitu. Iya. Kalau kami kan gini ya, tapi itu kan kami. Dia tematik tapi yang diolah hanya 1. Waktu ajarnya tetap gitu ya. Tergantung ininya aja bagaimana kesepakatan. Makanya saya tanya. 1 aja. 1 ya, Pak Blud ya. Iya. Kalau cuma kesepakatan kita aja. Kalau 1 aja berarti memang tetap aja tematik sininya ya udah 1 aja. Langsung lah. Karena di SD kan tidak ada dikatakan mapel kan tematik kan? Tidak. Iya. Di judulnya juga kan tidak disebut. Tidak ada. Juga tidak disebut. Tapi di dalam bahasannya disebut. Nah gitu loh. Jadi mungkin di batasan masalah atau di definisi operasional, ya artinya
bisa aja pembelajaran tematik muatan bahasa Indonesia. Ah, misalnya. boleh. Iya. Supaya jangan ngembang nanti dia kasihan loh. Berarti harus dicari semua itu nanti. Karena di SD itu tidak ada pembelajaran tematiknya tuh. Tetap aja dia satu-satu tuh. Ya kan? Sudah kau Iya. penjajakan nggak? Satu, tiap sudut mapel ada muncul hasilnya. Ya. Nah ini tadi biasanya ya sepengetahuan. Dibatasi aja pada mata pelajaran bahasa Indonesia kalau menyangkut Iya, masalah iya. membaca kan. Iya. Iya. Di definisi personalnya ada mungkin nanti ya dimasukkan di Iya. definisi personal aja. Walaupun di judulnya tidak ya. Rasanya Iya. tidak ke itu. Iya, Tapi Pak Bu Rasnani ya. sepertinya tidak ada yang membuat definisi operasional ya. Padahal harus ada kuantitatif. Jadi ada ya kebiasaan baca. Nah mungkin ditambah aja nanti hasil belajar dimasukkan di sini hasil belajar Iya, pada harus ada, iya. bahasa Indonesia misalnya. Gitu aja Liana mungkin ya. Ya, Bunda. Sudah Bu Rasnani? Sebentar. Liana ini juga banyak sekali yang kata-katanya itu menjustifikasi tapi tidak di apa ya istilahnya itu tidak diutip, tidak ngutip orang. Dan di sini Bunda tandai ya, Bunda tandai yang artinya kata siapa. Nah, gitu aja ya. Cuman mencarinya di mana tadi ya? Nah, itu coba dicari nanti ya. Kemudian dari ininya ini mungkin ya menurut Ibunda, mungkin ya Pak saya biar kelihatan X dan Y yang itu apa istilahnya itu kayak parsial apa itu istilahnya. Jadi kebiasaan membaca itu Prabel X itu disatukan kolomnya dengan aspek membaca, kemudian panahnya ke samping kanan, hasil ulangan. Di bawahnya nggak usah ditulis diduga terdapat hubungan, ini kan hipotesis ini. Pindahkan aja tempatnya itu linear gitu. Jangan vertikal. Tidak ada misalnya di sini diduga terdapat hubungan, biasanya loh X itu nggak ada seperti itu. Diduga itu kan hipotesis. Populasi sudah tadi ya, saya juga sepakat dengan Pak Osa ya, yang populasi dengan sebagusnya. Kalaupun dia mau mengambil sekolah itu juga, tapi mungkin buat Halo Bu Rasnani, suaranya nggak ada. Bu Rasnani, suaranya mana? memang saya 2 akun karena Halo, Bu Rasnani buka suaranya. sudah dibuka suara. Sudah Oh dibuka. ya, ini baru kedengaran. Baru Ah, mungkin kedengaran. Gangguan ya. Saya karena laptop suaranya kurang keras, makanya saya pakai HP juga. Lanjut, udah kedengaran. Ya. Di ini mungkin dimasukkan lagi satu, ada yang menyatakan juga di populasi, tapi kalau populasinya memang nanti menggunakan gugus, memang lebih representatif, artinya lebih mewakili ya. Itu mungkin berubah lagi cara menentukan populasinya, pakai rumus itu. Ya, Kalau misalnya nggak apa-apa. Nanti Ya, kan kalau dicari dulu populasinya ada berapa, baru dibuat sistem Ya. pengambilannya gimana. Kalau memang 100, ini bisa Sugiono, bisa juga Arikunto. Sebagai ancer-ancer, Arikunto yang ingat saya, apabila populasinya di bawah 100, maka dapat dijadikan sampel yang disebut dengan populasi sampel atau sampel total. Tapi kalau mau gugus berarti berubah ya Pak Osaya? Iya, nanti dibuat ini, sampelnya dirubah. Dibuat rumus kan? Iya, dibuat rumus, ada rumusnya. Kemudian ya ini tahu yang menentukan kriteria ini dari mana ini? Halaman berapa nih? Yang ada selalu apa tadi? Ya ini halaman 24 itu menurut siapa itu? Ada selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah. Itu dari buku Winan, Bunda. Sumbernya dari mana tuh? Skor penilaian itu. Bentar, Bunda.
Ya, pokoknya dikutip lah kalau ada gitu ya. Ya, Bunda. Kemudian coba Bunda lihat di bentuk pertanyaan ya. Karena kebiasaan itu ini seolah-olah kan seperti sikap ya yang selalu sering kadang-kadang tidak tuh. Untuk apa itu ya? Kriteria mengukur apa itu Pak? Ini cocok nggak? Misalnya saya bacakan ya. Setiap hari saya selalu membaca, walaupun tidak ada pekerjaan rumah atau PR. Jawabannya selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah. Kalau misalnya ada kata setuju, tidak setuju, ya, netral, atau tidak pernah. Sehingga nanti dibuat semacam kotak dia. Seperti apa ya? Kalau ini kan gimana ya? Siswa tidak mempunyai target membaca berapa buku dalam seminggu. Selalu jawabannya. Apakah selalu tidak mempunyai target? Tapi kalau ada ungkapan misalnya, gimana itu ya? Jawabannya tuh. Makanya Bunda minta skor penilaian itu dari mana? Untuk menilai kebiasaan membaca itu. Dari buku, Bunda. Ya, bukunya buku apa? Buku. Bentar, Bunda. Nah, coba nanti ya, coba ditinjau ulang. Apakah cocok dengan menggunakan skor penilaian alternatif jawaban dengan setuju? Ya, sering, kadang-kadang, tidak pernah untuk menjawab angket ini maksudnya. Ya, apakah tidak bagusnya misalnya ada kata setuju, tidak setuju, netral, atau kurang setuju. Nah, itu ada pendapat itu. Nah, sudah itu kalau sebagusnya juga ya, menurut Ibunda, karena tadi kau sudah pakai indikator kebiasaan, maka coba pernyataannya itu pun, kalau dia berupa pernyataan, biasanya tidak menggunakan pilihan ganda seperti ini ya. Kalau pernyataan, kalau pertanyaan, iya. Kalau pernyataan itu dia pakai conteng-conteng gitu. Jadi kolomnya itu kolom apa? Kolom horizontal ya. Horizontal gitu misalnya, setiap hari saya selalu membaca walaupun tidak ada pekerjaan rumah. Maka dia akan menconteng selalu. Nah, conteng gitu. Kamu sudah tahu kan nilainya selalu itu 4 misalnya kan ini. Nah, kalau gini seolah-olah seperti pertanyaan pilihan ganda. Kalau pernyataan, kamu pernyataan kan bukan pertanyaan kan? Iya, Bunda. Nah, kalau pernyataan itu biasanya pakai format itu. Satu lagi, banyak sekali ya. Ini apa namanya DP-mu bagus kalau menurut Bunda banyak ya. Tapi cocok ya kira-kira. Dimasukkan semua. Perasaan Bunda tadi Bunda cari ada yang tidak dimasukkan ya. Nanti kau cek lagi ya. Iya, Bunda. Ya, halaman berapa tadi agak kelihatan, enggak tahu lagi. Hari sudah hujan, sudah mendung, gelap, sudah selesai. Ya, Bunda. Terima kasih, Bunda. Sudah, Nani? Halo, Bu Lesani sudah nih, Liana? Ya, Masih? Sudah, Bunda. sudah. Kalau sudah, Pak Abdul silakan kalau ada beri masukan. Oh iya, oke. Ini ya, Liana tadi udah paham bagaimana mengungkapkan latar belakang itu. Waktu itu apa kata Bapak tentang latar belakang Liana ini nih? Bapak ngomong apa? Ngomong ini, Pak, jangan permasalahannya dari sekolah. Bukan, ini belum pas ya. Secara umum kan belum pas kan? Ya, Pak. Ya kan? Belum pas. Cuma karena sudah ini, apa namanya, ya ini Pak Osa, Bu Res, sebetulnya kan gini ya. Dari awal memang sudah ini, cuma karena anak ini baru, itulah sekarang kita ya, kemanusiaan kita tuh sekarang agak dikedepankan gitu. Dari awal memang sudah ini nih, kenapa jadi begini latar belakang udah ketahuan. Jadi apa yang dikatakan Pak Osa ditanya, Boris kan benar kan? Jadi nanti, tapi udah tahu cara mengungkapkannya kan? Ya, Pak. Dari mana mulainya? Udah. Nanti hasil belajar dulu di lapangan dulu, baru ke teorinya ya. Ya. Nah, nanti gini, hasil belajar itu juga jangan secara ini dulu, jangan sekolahmu. Pokoknya hasil belajar membaca, terus membaca secara umum dulu. Nanti ketika dari teori dan dari jurnal ya. Itu. Ini sebetulnya sudah ada loh di apa ini hasil belajar siapa ini? Siapa ini? Bukan prestasi. Sudah Liana.
di halaman 12. Udah benar Ya ini. memang. Iya, Susanto udah ada di sini. Nah, lalu yang itu yang ditanya boleh benar. Ini sepertinya pilihan ganda gitu ya. Saya kira tadi pilihan ganda itu tuh. Setelah saya baca, oh gitu. Iya, Iya, dia ya. pakai ABC. Iya, Jadi iya betul. format juga. Saya pikir tadi soal ini. Ya Ya, udah Pak. nanti dibenarin. Udah, pokoknya ini aja kita kan saya pembimbing nanti ini aja di waktu bimbingan aja ini kan Bu Nani dioptimalkan. Baik. Ya. Jadi begini mungkinnya Pak Abdul kesimpulannya hasil belajar ini coba dikemukakan dulu definisinya. Mungkinnya Pak Osa juga pasti ada argumen tersendiri, makanya mengatakan bahwa menuju ke prestasi gitu ya. Dan Liana ini juga ada sih. Sudah ada. Nanti coba kita ada, memang sudah ada Liana tuh. Memang kalau di PGSD sih kita ke hasil ya Pak Abdul, bukan ke prestasi ya. Iya, Kalau bukan di PGSD Bu Nani, memang teori mengatakan begitu. betul. Jadi gini kalau menurut saya gini, nggak usah lagi mengungkapkan prestasi, dia udah ada di belakang sudah. Kalau mengungkapkan prestasi itu terlalu bertele-tele. Ya. Dia sudah jelas ini dia. Tapi Liana juga udah ada sih teorinya ya. Nggak usah lagi, udah pokoknya udah ada hasil dia sudah. Udah ada ya. Baik. Udah ada. Jadi Liana tapi betul yang dikatakan Pak Osa di latar belakang dan dengan berusaha itu betul. Jadi kalau memang itu ada masalah pasti prestasinya tuh yang masalah itu nanti kaitkan dengan teori gitu ya Liana ya. Kalau kata berusaha tidak di lapangan, kata Pak Osa di lapangan, nah, coba kita cari Di yang mana yang lapangan, bukan tidak di itu di benar, lapangan. Namanya perintah dari lapangan. Berarti dari lapangan ya. Ya. Berarti SD gugus itu nanti Liana ya. Maksud SD saya gugusnya itu tidak harus ada di gini loh. lapangan kalau Tunggu ada dulu. kajian Tunggu. teorinya. Gugusnya itu terakhir secara umum dulu. Kita Betul. piramida terbalik. Ya. Maksud Bagaimana saya hasil secara nanti umum? hasilnya itu kan hasil belajar Ya. dari gugus yang bahasa Iya, Indonesia betul, itu ya, nanti di tadi bawah, ya. Di bawah ya. Saya kira ini saya tidak bisa panjang lebar. Yang penting Diana udah direkam, udah paham pula kayaknya ya. Udah direkamnya ini, udah rekamnya. Baik, kalau sudah direkam dan tidak ada lagi yang beri masukan, tolong Liana ada yang disampaikan sebelum saya tutup, Liana? Ya, Bunda. Pada kesimpulan saya, Ibu Randa Resnani MSI, dan juga Bapak Dr. Osa Juarsa MPD, serta dosen pembimbing saya, Ibu Dr. Randa Nani Yuliantini MPD, dan juga Bapak Dr. Abdul Muqtadir. Masukan dan sarannya nanti akan Liana perbaiki. Lalu ada teman-teman yang sudah berkesempatan hadir di acara di pelaksanaan seminar proposal Liana. Terima kasih. Terima kasih Bunda. Ya. Baik, terima kasih kepada Bu Resnani, Pak Osa, Pak Abdul, Liana. Mungkin nanti kalau mau minta tanda tangan kapan persetujuan dosennya, bisa besok, bisa Senin gitu kan. Kalau besok kan libur, tapi terserah ya nanti mau tidak bisa. Kalau Ibu besok kan masih bisa kalau Ibu. Baik, terima kasih dan kita akan menutup kegiatan ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin keluar ya, Liana Ya, ya. sama ya. Saya juga keluar ya. Mohon maaf kalau yang tidak berkenan ya. Yo, Pak Osa, Bu Nani, Bu Res, Nenek, Sama-sama. semua ya. Semua, Pak pamit ya. Ada kucing. Siapa tuh? Ada siapa Pak Abdul? Ada kucing. Ih, cak mana ya kuda? Berhentiin ya.